Jembatan Bacem berjarak 4 km dari pusat kota Solo. Jembatan itu sering menjadi lokasi eksekusi orang-orang komunis. Sejarawan Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Sudarmono, mengisahkan eksekusi mati orang-orang PKI di atas jembatan Bacem terjadi pada sekitar Oktober 1965. Akibat aksi keji itu, air Bengawan Solo menjadi berwarna merah darah. Kadang penduduk lokal sekitar berhasil menemukan jari manusia di perut ikan. Akan tetapi, ketika terjadi banjir besar pada 1966, bekas darah dari eksekusi di Bengawan Solo menghilang. Sungai kembali jernih. Worldwide Production present. Gagak Hitam adalah pasukan yang bertugas melenyapkan orang-orang komunis di Banyuwangi. Pasukan ini merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, dan organisasi underbow keduanya. Mereka dinamakan pasukan Gagak Hitam karena memakai atribut serba hitam dari celana, baju, hingga ikat kepala. Kematian 62 anggota Ansor yang dihabisi PKI di Dusun Cemetuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, menjadi latar belakang pembentukan pasukan Gagak Hitam. Pemuda Ansor dan orang-orang PNI ketika itu dihabisi oleh kaum komunis. Peristiwa itu kemudian diabadikan dalam Monumen Pancasila Jaya atau yang dikenal dengan Lubang Buaya di Cemetuk. Baidawi, salah satu anggota Gagak Hitam di Kelurahan Boyonglangu, Kecamatan Giri. Dia pernah memimpin Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau LESBUMI, salah satu organisasi afiliasi NU di desa Boyonglangu. Ia sangat disegani di daerah asalnya karena konon Baidawi banyak melenyapkan nyawa orang PKI. Namun dikutip dari majalah Tempo, saat wartawan Tempo menemui Baidawi, ia dengan tegas membantah kabar yang beredar di masyarakat. Kalau ada yang bilang saya tukang bunuh orang PKI, tidak usah didengarkan. Itu salah. Saya hanya melihat, ucap Baidawi dengan tegas. Ia sukarela menjadi anggota Gagak Hitam karena menganggap bahwa komunisme tidak bisa dibiarkan berkembang di Indonesia karena sangat berbahaya. Tapi sekarang saya tidak perlu mengingatnya lagi, asalkan PKI tidak bangkit lagi di Indonesia. Pembantaian orang-orang PKI diumumkan secara terang-terangan oleh seorang pegawai kecamatan. Mereka menggunakan pengeras suara untuk mengumumkan bahwa orang-orang PKI harus dilenyapkan. Pasukan Gagak Hitam kemudian mendatangi markas atau rumah anggota PKI dan organisasi afiliasinya. Mereka lalu melenyapkan orang-orang PKI itu dan membuang jasadnya ke sungai atau ke jurang. Pasukan Gagak Hitam kemudian membakar rumah mereka. Pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap komunis pun dilakukan oleh tentara. Pada sewaktu-waktu, tentara kewalahan dengan banyaknya orang PKI yang harus dimusnahkan. Eksekusi sejumlah tahanan PKI pun lalu diserahkan kepada penduduk di sejumlah desa, termasuk Boyonglangu. Baidawi menuturkan bahwa kampungnya pernah mendapat limpahan 5 orang komunis dari tentara. Mereka adalah 4 pria dan 1 wanita. Kelimanya dihabisi malam hari di lapangan. Peristiwa eksekusi itu disaksikan ratusan warga yang membawa senjata tajam. Dengan tangan terikat, 5 orang PKI itu dieksekusi beramai-ramai, kemudian jenazahnya dikubur dalam satu lubang. Menurut mantan sekretaris Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra Banyuwangi, Andang Catif Yusuf, jumlah korban dari pihak komunis diperkirakan mencapai ribuan. Andang pernah ditahan tentara selama 2 tahun. Sebelum masuk Bui, ia dibawa ke kamp tahanan di sebuah lapangan di Kecamatan Kalibaru. Selama 10 hari di kamp tersebut, Andang melihat dengan mata kepala sendiri ada ribuan orang yang bernasib sama dengan dirinya. Dari camat, lurah, carik, semuanya ada di kamp itu. Di tempat itu setiap orang kemudian dipisahkan berdasarkan jenis hukumannya. Bila orang tersebut masuk kategori berat, maka ia akan segera dieksekusi pada malam harinya. Jenazahnya kemudian dibuang ke jurang Tangis, jurang yang berlokasi di kawasan Taman Nasional Baluran di wilayah perbatasan Banyuwangi dan Situbondo. Kuburan massal orang komunis di Banyuwangi lainnya berada di jurang Gunung Kumitir di perbatasan Banyuwangi dan Jember. Worldwide Production present.
Tiang fondasi bekas jembatan yang berdiri di tengah Bengawan Solo itu menyimpan memori tragedi kelam bagi Mbah Wiryo. Wanita sepuh itu mengingat kejadian di tahun 65 bahwa bekas jembatan di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah menjadi saksi bisu pembantaian terhadap orang-orang PKI. Rumah Mbah Wiryo hanya berjarak 100 meter dari jembatan Bacem tersebut. Ia sering mendengar suara tembakan disusul seperti suara benda jatuh ke sungai. Pada 1965 itu, selama 6 bulan, tiap 2-3 hari sekali, ada kejadian eksekusi terhadap orang yang dianggap PKI. Jika bunyi tembakan senjata api terdengar, penduduk yang tinggal berada di dekat jembatan tersebut memilih mengunci dan menutup diri, mengunci pintu rumah mereka. Karena jika berada di luar rumah, takut dituduh PKI. Penduduk sempat baru memberanikan diri keluar rumah ketika menjelang pagi. Dan pada saat itulah, Mbah Wiryo sering melihat jenazah terdampar di tepi sungai Bengawan Solo. Kemudian beberapa orang mendorong kembali jasad tersebut ke tengah sungai agar terbawa arus. Jembatan Bacem berjarak 4 km dari pusat kota Solo. Jembatan itu sering menjadi lokasi eksekusi orang-orang komunis. Sejarawan Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Sudarmono, mengisahkan eksekusi mati orang-orang PKI di atas jembatan Bacem terjadi pada sekitar Oktober 1965. Akibat aksi keji itu, air Bengawan Solo menjadi berwarna merah darah. Kadang penduduk lokal sekitar berhasil menemukan jari manusia di perut ikan. Akan tetapi, ketika terjadi banjir besar pada 1966, bekas darah dari eksekusi di Bengawan Solo menghilang. Sungai kembali jernih. Menurut Bibit, yang pernah ditahan di Komando Distrik Militer Solo karena dituduh sebagai orang PKI, terdapat 144 tahanan yang satu persatu diangkut ke tempat eksekusi. Ia mendengar bahwa para tahanan tersebut dihabisi di jembatan Bacem. Jembatan Bacem juga menjadi lokasi eksekusi tahanan dari tempat lain. Bibit menyatakan hal tersebut ketika paguyuban korban Orde Baru berziarah ke lokasi pembantaian itu pada 2005. Testimoni Bibit ini dimuat di situs pribadi Umar Said, wartawan Indonesia yang tinggal di Paris. Bibit juga mengisahkan, beberapa hari setelah eksekusi, tentara memerintahkan masyarakat setempat untuk membersihkan berkas darah yang menempel pada besi pembatas jembatan. Supeno, koordinator paguyuban korban Orde Baru, dipenjara oleh tentara pada November 1965 dengan tudingan terlibat PKI. Menurut dia, eksekusi di jembatan Bacem dilakukan setidaknya 71 kali. Eksekusi selalu dilakukan sembunyi-sembunyi pada malam hari. Menurut Supeno, selain tentara, pihak yang mengeksekusi orang PKI di jembatan Bacem adalah orang-orang dari Banser. Namun hal ini dibantah oleh sesepuh NU Solo, Kiai Haji Abdul Rozak Sofawi. Menurut Kiai Abdul Rozak, Banser hanya bertugas menjaga pesantren dari ancaman orang-orang PKI. Mereka bersiap dan waspada, karena saat itu belum ada militer yang masuk ke Solo. Pada waktu itu, muncul kabar bahwa PKI akan membunuh kiai-kiai NU.